Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan Ariza di Mahkota Indonesia Channel. Apa kabar nih buat sahabat Mahkota? Oke, good. Ya, seperti dengan pembahasan kita sebelumnya tentang sebuah organisasi, khususnya adalah organisasi perburungan yang ada di Indonesia. Bahasan yang sebelumnya kita membahas apa maksud dan visi misi dari sebuah organisasi. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi, yaitu tentang struktural layaknya sebuah organisasi. Memang kita ketahui bahwa memang ya setiap organisasi memiliki struktural yang berbeda-beda. Kenapa? Karena struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Kali ini saya memberikan sebuah contoh struktural di organisasi. Apa saja sih yang kita butuhkan di dalam organisasi agar dapat berjalan efektif dan efisien? Oke. Simak sambil ngopi. Ya, kita ngopi dulu. Oke. Ya. Nikmat ya kopinya. Oke, buat sahabat Mahkota, di dalam struktural organisasi tentu memiliki pengurus. Di tingkat nasional itu bernama Dewan Pengurus Pusat. Apa saja yang ada di Dewan Pengurus Pusat? Tentu ada ketua umum. Ketua umum ini jika memang memiliki di dalam struktural itu ada beberapa ketua di bawahnya, maka dibentuklah ketua umum. Kemudian apa ada? Kemudian ada sekjen, sekretaris jenderal, atau umum, orang bilang sekretaris umum. Habis itu ada apa? Bendahara umum. Habis itu apa lagi? Ya, ada divisi. Ada divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi itu. Apa saja sih divisi yang penting? Tentu kalau di organisasi perburungan, karena bergerak di dalam konservasi, di dalam mensosialisasikan konservasi ini, organisasi perburungan itu memiliki kegiatan, yaitu perlombaan burung. Maka kita perlu bentuk namanya divisi kejurian, atau di Mahkota Indonesia itu bernama Dewan Kejurian. Kemudian ada divisi sekretariatan, ada divisi kegiatan,
Kemudian kalau memang di organisasi itu ada usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam rangka untuk mengembangkan organisasi itu, maka bisa saja ada divisi usaha. Kemudian ada divisi konservasi, karena memang organisasi perburungan ini bertujuan adalah untuk memasyarakatkan konservasi agar burung-burung yang ada di Indonesia khususnya itu tetap terjaga. Kira-kira apalagi divisi yang diperlukan? Kembali kepada sahabat-sahabat mahkota yang ingin membentuk divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja kalau organisasi itu besar, diperlukan ada divisi khusus untuk menangani organisasi, yaitu divisi organisasi. Kemudian ada juga organisasi yang memerlukan bidang di dalam pengawasan. Terserah. Itu kembali kepada masing-masing organisasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, buat sahabat mahkota, kita akan coba untuk membahas satu persatu apa yang menjadi tugas dan wewenang masing-masing jabatan di dalam struktural. Oke, ikutin terus. Oke, kita lanjutin buat sahabat-sahabat mahkota. Kita lebih rileks ya, biar santai sambil ngopi. Kita bahas satu persatu apa saja tugas dan wewenang dari struktural tersebut. Oke, yang kita bahas pertama adalah tugas dan wewenang seorang ketua umum. Apa tugas dan wewenangnya? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi ketua umum itu adalah pemegang otoritas tertinggi di dalam sebuah organisasi. Ketua umum adalah pemimpin, adalah leader dari sebuah organisasi. Ketua umum itu memiliki tanggung jawab agar organisasi itu memang berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi itu. Fungsinya itu adalah mengakomodir, memastikan organisasi itu tertata sesuai dengan pedoman di dalam organisasi itu. Apa pedoman organisasi itu? Yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman di dalam melaksanakan roda organisasi. Apa yang menjadi tanggung jawab? Apa yang menjadi wewenang seorang ketua umum? Ketua umum memiliki wewenang di dalam menentukan kebijakan organisasi bersama dengan pengurus-pengurus Dewan Pengurus Pusat. Artinya apa? Ketua umum bukan sesuatu jabatan yang bisa dilakukan secara otoriter. Keputusan-keputusan ketua umum adalah keputusan-keputusan Dewan Pengurus Pusat yang
di mana telah dibahas di dalam pertemuan-pertemuan DPP atau Dewan Pengurus Pusat. Setelah dirumuskan oleh pengurus-pengurus di DPP, kemudian diambillah sebuah keputusan oleh ketua umum. Ingat, jadi seorang ketua umum bukan menjadi otoriter, apa kata dia, semuanya harus patuh, dia bisa sesuka hati, tidak. Ketua umum adalah mengakomodir masukan-masukan, pola pikir, sudut pandang dari pengurus-pengurus yang lain. Kecuali memang sangat diperlukan untuk diambil keputusan yang memang menjadi prinsip-prinsip di dalam organisasi. Maka jika itu terjadi, maka ketua umum harus bisa mengambil suatu keputusan yang bijak dan tidak menyimpang dari aturan yang ada. Di dalam merumuskan prinsip-prinsip organisasi, ketua umum bersama dengan sekjen atau sekretaris jenderal dan bendahara umum sebagai otoritas ya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan prinsip organisasi. Ketua umum itu harus memiliki loyalitas yang tinggi, harus memiliki track record atau perilaku yang baik, agar seorang ketua umum bisa menjadi panutan, bisa menjadi acuan bagi pengurus-pengurus yang lain. Apalagi menjadi tugas di seorang ketua umum. Ketua umum adalah wakil organisasi di dalam bekerja sama dengan pihak-pihak luar atau untuk kepentingan hukum, maka organisasi diwakilkan oleh ketua umum. Jadi tidak gampang menjadi seorang ketua umum. Tanggung jawabnya begitu besar sehingga seorang ketua umum harus memiliki wawasan, harus memiliki kemampuan di dalam manajemen. Oke, itu ketua umum. Tapi ketua umum seperti yang tadi disampaikan tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa dia sendiri dalam menentukan kebijakan. Ada sekjen, sekretaris jenderal, atau umumnya dibilang sekretaris umum. Apa saja yang menjadi wewenang atau tanggung jawab seorang sekjen? Sekjen adalah motor di dalam organisasi. Sekjen adalah sebagai juru bicara organisasi. Apa yang menjadi program, apa yang menjadi rencana-rencana baik internal maupun eksternal di dalam organisasi itu disampaikan oleh sekjen ke pengurus-pengurus daerah, pengurus-pengurus yang lainnya. Selanjutnya, untuk tugas seorang sekjen itu adalah mengkoordinir DPD, kemudian divisi-divisi agar bisa berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi. Tugas pokok seorang sekjen adalah bertanggung jawab mengenai administrasi organisasi tersebut.
seluruh administrasi menjadi tanggung jawab seorang sekjen. Seorang sekjen dibantu oleh divisi sekretariatan yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada bendum. Bendum adalah jabatan inti dari organisasi di DPP, itu untuk mengelola keuangan, mengatur keuangan, menyiapkan anggaran yang dibutuhkan organisasi, dan mencari dana agar bisa dipergunakan untuk operasional organisasi. Jadi, ketua umum, sekjen, atau sekretaris umum, dan bendum adalah menjadi suatu kesatuan, ada suatu pengurus inti di dalam organisasi agar semua bidang baik keuangan, administrasi itu dapat dijalankan dengan benar. Kemudian kita lanjut langsung ke divisi. Tadi kita sebut barusan adalah divisi sekretariatan. Sekretariatan adalah suatu divisi inti yang bertujuan adalah untuk membantu sekjen di dalam menyiapkan kearsipan organisasi, administrasi organisasi, surat menyurat dalam organisasi, mengarsipkan semua dokumen-dokumen, baik dokumen SDM, dokumen kegiatan, kemudian membuat laporan, membuat pidato resmi ketua umum, dibantu atau membantu sekjen di dalam menyiapkan semua dokumen-dokumen administrasi organisasi. Selanjutnya, kita ada divisi kegiatan yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan organisasi di mana organisasi memiliki perwakilan-perwakilan di daerah. Seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab divisi kegiatan. Tentu yang paling utama divisi kegiatan ini adalah mengatur kegiatan yang bersifat nasional. Selanjutnya, divisi inti atau yang menjadi acuan atau menjadi ujung tombak di dalam organisasi perburungan, yaitu divisi kejurian atau dewan kejurian. Apa saja sih sebenarnya tugas dari seorang ketua divisi atau ketua dewan kejurian? Divisi ini sangat berat. Kenapa? Karena divisi ini bertugas untuk membina SDM juri yang terdiri dari IP, Korlap, dan juri itu sendiri agar mampu dan memiliki akhlak yang baik, tentu kemampuan di dalam penjurian, di dalam kegiatan-kegiatan perlombaan. Memastikan kinerja mereka benar-benar, memastikan bahwa juri-juri atau SDM di penjurian ini bekerja dengan fair play, bekerja dengan sungguh-sungguh. Pembinaan ini harus berkala terus dan sebagainya. Di dalam organisasi yang benar di dunia perbudakan ini adalah bahwa dewan kejurian tidak bisa diintervensi oleh siapapun di dalam penugasan. Dewan kejurian beserta juri-juri yang ada itu tidak bisa diintervensi oleh pengurus di dalam bertugas. Tidak ada kepentingan-kepentingan di sini. Makanya ketua dewan kejurian itu benar-benar harus orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang memang bisa
bertanggung jawab terhadap SDM yang ada. Tidak gampang untuk menjadikan juri-juri handal, juri-juri yang berakhlak, juri-juri yang memiliki kemampuan, juri-juri yang memiliki mental yang kuat. Makanya Dewan Kejurian ini bertanggung jawab terhadap pembinaan, perekrutan oleh juri-juri, atau kita sebut lazimnya adalah jabatan fungsional. Itu semuanya terdiri dari IP, korlap, dan juri. Ada jenjang-jenjangnya yang harus dipersiapkan oleh Dewan Kejurian. Harus melakukan sertifikasi atau diklat. Harus melakukan seleksi secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah divisi konservasi. Mungkin ini belum banyak yang organisasi belum maksimal, tapi hampir semua organisasi sudah mencoba di dalam konservasi ini, membina konservasi ini, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Tugas dari konservasi ini adalah menyiapkan program-program konservasi, menyiapkan pembinaan konservasi atau penangkar di daerah masing-masing yang dibantu oleh pengurus-pengurus daerah. Ada beberapa organisasi mungkin memiliki ring sebagai tanda bahwa ini adalah penangkar-penangkar yang menjadi binaan daripada organisasi tersebut. Selayaknya organisasi perburungan, divisi konservasi ini juga bukan hanya sekedar membina, tapi juga bisa membantu para penangkar-penangkar ini untuk dapat memproduksi menjadi lebih baik. Ya, di dalam organisasi untuk mengakomodir seluruh jabatan struktural tadi itu diperlukan atau harus ada namanya pertemuan-pertemuan, baik rapat DPP atau bisa dibilang munas, musda, musjab untuk pengangkatan di dalam jabatan struktural tersebut. Oke, buat sahabat Mahkota, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Itu aja dulu. Salam satu hati, satu jiwa. Salam Mahkota.